Egy Sujana mangkir dari panggilan Barreskrim Polri dikarenakan dengan alasan sakit. Ya, itulah Egy Sujana dan inilah kabarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, memang benar apa yang dipertanyakan tadi sama jurnalistik bahwa ada pemanggilan dari TPUA itu sendiri. Jadi ada 4 panggilan dalam hal ini undangan klarifikasi. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Egy Sujana MSI. Kemudian yang kedua adalah Dr. Rismon Sianipar. Yang ketiga adalah Dr. Roy Suryo, dan yang keempat adalah Dr. Tifauziah, ya kan. Jadi 4 orang ini dilayangkan surat pemanggilan klarifikasi oleh Polda Metro Jaya pada hari Kamis besok ya. Kapan surat itu datang atau kapan surat itu diterima dari Polda? Ya, jadi 2 hari lalu pihak-pihak tersebut telah menerima surat pemanggilan dari Polda Metro Jaya terkait undangan klarifikasi, dan ketiga orang sudah mengkonfirmasi untuk datang langsung ke Polda Metro Jaya, yaitu Dr. Rismon, kemudian Dr. Roy Suryo, dan yang ketiga adalah Dr. Tifa. Sementara untuk Prof. Egy Sujana sendiri, dalam saat ini beliau masih dalam keadaan sakit. Ya, jadi ada hasil dari pihak rumah sakit yang menyatakan bahwa Egy Sujana memang butuh perawatan lebih lanjut dan istirahat yang cukup. Sehingga pada hari Kamis besok beliau Egy Sujana nantinya tidak bisa mendatangi Polda Metro Jaya. Bahkan Egy Sujana kemudian mewakilkan kepada keluarganya untuk bisa membawa surat keterangan ya dari rumah sakit, hasil dari pemeriksaan lab bahwasannya beliau dalam keadaan sakit gitu. Jadi dari keempat terlapor yang dimintai keterangan klarifikasi, hanya 3 yang bisa datang ke Polda Metro Jaya pada hari Kamis nanti, sedangkan Egy Sujana ada halangan sakit sehingga diwakilkan kepada keluarganya untuk bisa membawa surat keterangan dari rumah sakit, hasil labnya untuk ditunjukkan ke penyidik. Jadi saat ini TPUA sudah melakukan koordinasi, dan pada sampai detik ini sudah ada sekitar 45 kuasa hukum yang secara sukarela bergabung untuk mensupport daripada pihak terlapor yang dilapor oleh Joko Widodo. Egy Sujana Mastal SHMSI tidak bisa mengawal, membersamai, dan ada bersama-sama dengan kita. Ini tentu saja sudah kami sampaikan secara jelas bahwa bagian dari resiko profesi, ya. Kita, Profesor Dr. Egy Sujana, kita saling bertanya sesama kita, di mana ini Bang Egy yang sebagai inisiator agenda untuk kita mendatangi UGM dan Jokowi langsung. Baru sekarang terjawab di perjalanan pulang kita. Ternyata beliau ditahan. Bang Egy ditahan, aku mau di AL. Saya bilang, udah pasti pulang. Saya bilang ini ditangkap Pak. Saya bilang itu ditangkap Pak. Bang Egy, saya cerita masalah malam itu, memang ada orang telepon saya jam 12 malam, dia mau kasih 300 juta, jangan berangkat ke Solo. Jam 1 saya ditabarin lagi, saya bilang nggak bisa Pak, ini sudah isu nasional, tidak bisa, saya bilang gitu kan. Saudara-saudara, perkembangan terakhir saya baru lihat kemarin video tanggal 10 kemarin tuh, Maret 2025, dari seorang IT lulusan UGM, namanya Simon apa siapa tuh? Ya kalau nggak Simon ya. Dia ahli dalam IT dan juga lulusan UGM. Jadi dia bandingkanlah ijazah dia dan ijazah Jokowi. Kentara betul dari segi kepalsuannya gitu loh. Yaitu ditinjau dari segi ilmu tentang komputerisasi, atau DOS istilahnya, itu operating system, disk operating system yang berupa Windows itu baru lahir tahun 92.
Jokowi lulus 85. Kok pakai tulisannya pakai Windows yang 92. Jadi hebatnya Jokowi adalah 7 tahun sebelum kejadian udah bisa bikin dia ijazah itu kan digital, mana bisa bohong. Bisa bohong nggak digital? Ya nggak bisa. Tapi sisi lain yang saya agak nafsu juga untuk bicara ini Otto, sahabatku juga, rekan saya lah, sama-sama advokat, yang menyatakan Pak Egy Sujana apa kewenangannya kok mau nuduh Jokowi jasa palsu tapi nggak bisa buktikan, katanya. Siapa yang menuduh dia harus buktikan. Otto satu sisi benar dalam perspektif hukum perdata. Hukum perdata ya begitu. Tapi asal tahu Otto, ya, Jokowi itu pertama memang saya gugat tahun 2022. Jadi sudah jalan 3 tahun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tahun 2022 akhir itu, atau sekitar Oktober atau November lah seingat saya itu, ketika berjalan gugatan kepada Jokowi, baru sidang sekali atau 2 kali seingat saya, Jokowi perintahin Kapolri, yang saya tahu pasti nggak mungkin kalau tanpa perintah Jokowi, ya. Ditangkaplah Bambang Tri dan Gus Dur. Nah, peristiwa penangkapan Bambang Tri dan Gus Dur itu peristiwa pidana. Klausul dalam pidana, beban pembuktian ada pada polisi dan jaksa. Polisi harus temukan dulu 2 alat bukti, termasuk tuh si Otto tuh, sampai hari ini nggak berani jawab tantangan saya. Tuh di pengadilan bilang ada ijazah Jokowi. Semua dengar, betul Bu dia? Betul. Dan masyarakat belum paham bahwa ijazah Jokowi itu tidak cuma UGM, SD, SMP, SMA, itu semuanya nggak ada catatannya. Dengan hormat, Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Jangan halangi kita besok pada mau ke Mabes Polri. Jangan halangi kita ke UGM. Yang mereka kerjakan adalah kejahatan. Hingga tercatat oleh OCCRP, Organization Crime loh, ada crime-nya. Organized Crime and Corruption Reporting Project. Jadi ada korupsinya, ada kejahatannya gitu loh. Yang luar biasa, yang sangat dahsyat. Belum pemilu saja udah 800-an orang mati coba tahun 2019. Ketika sudah selesai demo ke Bawaslu, ada anak SMP juga sampai 9 orang mati diantaranya. Kita semua di penjara. Ya, belum lagi KM 50. Dasar sekali kejahatannya. Belum lagi Kang Juruan. Itu motifnya itu kita tahu persis lah kenapa terjadi begitu. Ya. Oleh karena itu tidak bermaksud menggugat siapapun, tapi ini refleksi tauhid. Kalian kan beriman. Para pejabat, kau kan beriman. Allah bertanya, apa yang telah kamu kerjakan? Persiapan mentalitas dan kerjamu yang konkret untuk hari akhir kamu itu. Karena Allah maha teliti. Allah akan perlihatkan nanti hasil kerja kamu. Contoh nanti surat 9 ayat 105. Allah akan viralkan apa yang kamu kerjakan. Allah lihat lagi banyak ayat-ayat yang berkait dengan pertanggungjawaban akhirat. Maka oleh karena itu, posisi TPUA sekedar mengingatkan. Kita bukan jagoan, kita bukan macam-macam, kita punya ilmu hukum yang mampu memprediksi dan sudah dibuktikan, bukan sekedar prediksi, di pengadilan 3 kali kita. 1 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2 ke Solo pidananya, 3 ke Jakarta Pusat lagi. Semuanya kita dikalahkan dalam arti tanda kutip.